Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 2, IoT Platform dan modul Wi-Fi. Tujuan praktikumnya adalah memahami apa itu IoT Platform Antares, memahami apa itu NodeMCU, memahami protokol komunikasi yang digunakan pada Antares. Alat dan bahan. Yang pertama adalah NodeMCU, yang kedua sensor LDR, yang ketiga jumper, yang keempat resistor, yang kelima breadboard. Nah, yang pertama kita mempelajari IoT platform, yaitu Antares. IoT platform atau platform IoT adalah sistem hardware dan software untuk mengelola perangkat IoT untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memvisualisasikan dan menganalisis data dari perangkat yang digunakan. Contoh IoT platform diantaranya ThingSpeak, ThingsBoard, dan Antares. Antares merupakan salah satu platform IoT yang dikembangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Antares dapat menyimpan dan mengirim data secara real-time dari sensor atau pengguna menggunakan Arduino, NodeMCU, LoRa, Raspberry Pi, dan lainnya. Lanjut ke protokol komunikasi Antares. Yang pertama adalah HTTP. HTTP menggunakan pesan request dari klien ke server untuk melakukan suatu tugas tertentu kepada sebuah objek di server yang akan dibalas dengan pesan response yang berisi pesan mengenai status pengerjaan tugas tersebut dari server ke klien. Metode yang digunakan pada HTTP itu ada 7. Yang pertama adalah option, merupakan metode yang digunakan untuk mempresentasikan request informasi berkaitan dengan pilihan komunikasi yang tersedia pada rangkaian request resource yang ada di request URI. Dan yang kedua adalah get, merupakan metode yang digunakan untuk mengambil seluruh informasi yang teridentifikasi oleh request URI. Respons akan mengirimkan balik informasi yang didapat dalam bentuk message body di dalam. Yang ketiga, head, digunakan untuk mendapatkan informasi header dari sebuah respon tanpa message body yang ada apabila menggunakan metode get. Yang keempat adalah post, metode untuk melakukan perubahan data yang telah disetujui dan ditetapkan fungsinya oleh server. Yang kelima, put, metode ini digunakan untuk modifikasi data apabila terdapat resource dengan URI yang sama, atau membuat resource baru apabila URI dari request tidak ada di server. Yang keenam ada delete, metode yang untuk menghapus resource sesuai dengan URI yang ada di dalam request. Yang ketujuh adalah trace, metode yang digunakan untuk melihat apa yang diterima oleh server dari hasil request. Hal ini digunakan untuk keperluan diagnosis dan analisa masalah yang terjadi dalam metode request. Protokol komunikasi antara selanjutnya adalah MQTT. MQTT adalah protokol yang menggunakan teknik publish dan subscribe ke sebuah topik. Secara umum terdapat 3 pihak yang ada di dalam komunikasi menggunakan MQTT, yaitu publisher, broker, dan subscriber. Yang pertama adalah publisher, merupakan entitas yang memiliki data yang diinginkan oleh entitas lain. Publisher memiliki kemampuan untuk melakukan publish data tersebut ke broker. Yang kedua adalah subscriber, merupakan entitas yang menginginkan data dari entitas lain. Subscriber memiliki kemampuan untuk melakukan subscribe ke data yang diinginkan melalui broker. Dan yang ketiga, broker, entitas yang akan menghubungkan antara publisher dengan subscriber. Broker akan menerima pesan dari publisher. Apabila terdapat subscriber yang menerima pesan tersebut, maka broker akan menghubungkan pesan tersebut ke subscriber. Nah, lanjut ke NodeMCU. NodeMCU merupakan sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266 yang tertanam. NodeMCU telah mempackage ESP8266 ke dalam sebuah board yang sudah terintegrasi dengan berbagai fitur selayaknya microcontroller. Nah, berikut adalah GPIO yang ada di NodeMCU. NodeMCU juga memiliki port-port yang berfungsi sebagai input, output, dan ada beberapa port yang memiliki fungsi khusus seperti serial UART, SPI, I2C, dan lain-lain. Spesifikasi NodeMCU merupakan yang pertama flash memory dengan 4 KB, tegangan operasinya 3,3 volt, tegangan input 7-12 volt, digital input atau outputnya ada 16 port, analog inputnya 1 dengan kapasitas 10 bit, interface UART ada 1 port, interface SPI ada 1 port, interface I2C ada 1 port.
Nah, lanjut ke praktikumnya, yaitu adalah pembuatan akun Antares. Yang pertama, kita harus membuka web Antares dulu dan melakukan login. Apabila belum punya akun, kalian harus membuat akun kalian terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tampilan Antares jika kalian sudah memiliki akun. Nah, untuk mendapatkan access key, kita harus menekan tombol Generate Access Key yang nanti digunakan untuk menghubungkan Antares dengan cara klik akun, lalu Generate Access Key. Selanjutnya, membuat application yang nanti akan digunakan untuk menghubungkan NodeMCU dengan Antares dengan cara klik application, lalu create application, lalu isikan data-datanya. Lalu setelah mengisikan data, kalian bisa menambahkan add application name dan ID boleh sama. Untuk penambahan device, yaitu menggunakan NodeMCU agar nanti NodeMCU dapat dikenali oleh Antares. Dengan cara klik add device, masukkan nama device, lalu klik add. Nah, berikut adalah tampilan jika telah menambahkan device-nya. Lanjut ke rangkaian dan codingan. Pada modul ini, kita akan menggunakan sensor LDR dan LED dengan dirangkai seperti ini. Lalu setelah pembuatan akun Antares, kita akan memasukkan sebuah codingan untuk menjalankan atau mengirim data dari Arduino-nya atau dari NodeMCU-nya. Yang pertama di sini adalah define access key. Access key ini didapatkan dari modul Antares-nya, dari website Antares. Wi-Fi SSID merupakan SSID kita. Password adalah password yang dapat dari hotspot kita atau Wi-Fi kita. Dan project name dan device name ini dapat dilihat di project yang kita bikin di Antares. LED pin 16, LDR pin A0, LDR status itu merupakan GPIO yang digunakan di NodeMCU-nya. Kalian bisa melihat datasheet-nya kenapa kita menggunakan seperti ini. Di sini adalah merupakan serial begin yang kita menginisialisasinya bahwa LED pin adalah output, LDR pin adalah input. Yang mana Antares kita dikoneksikan dengan Wi-Fi SSID password. Nah, ini kalian bisa ganti dengan yang kalian punya. Masuk ke void loop, yang mana di sini merupakan main-nya, statusnya. Mau diapakan si codingan kita. Nah, dilihat dari sini, ketika LDR statusnya kecil dari 50, ruangnya akan gelap. Dan ketika dia besar dari 250, dia akan terang. Nah, begitu seterusnya untuk codingannya. Sekian penjelasan dari modul 2. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.